Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi saya kemudahan dalam mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah pendidikan rekreasi, yaitu tugas dari materinya ialah olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Dan sebelum saya menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen, perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari kelas PJKRA angkatan 2019. Sebelum saya menjelaskan materi ini, alangkah baiknya saya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu materi pertama, yaitu pengertian olahraga rekreasi. Pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Dampak olahraga rekreasi: aktivitas berolahraga akan berdampak kepada kesehatan dan kebugaran serta timbulnya berbagai penyakit. Kesadaran masyarakat akan hal ini menimbulkan hasrat untuk merubah dan mencari berbagai kegiatan untuk bergerak aktif, berkreasi dan berolahraga sebagai alternatif pilihan. Sejarah olahraga rekreasi di Indonesia dan di daerah-daerah. Organisasi olahraga yang menjadi wadah berhimpun dari organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah. Menjadi mitra strategis dari pemerintah dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia. Materi selanjutnya yaitu poin kelima, faktor olahraga rekreasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas olahraga rekreasi akhir pekan di alun-alun Kabupaten Tegal, seperti faktor kondisi fisik, sangat mempengaruhi minat masyarakat dengan persentase sebanyak 92%. Faktor kondisi psikis, relasi anggota keluarga, kebersamaan keluarga, motivasi keluarga, manfaat kerja, kepuasan kerja dan lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi minat masyarakat untuk berolahraga akhir pekan di Lambiria, Kabupaten Goa, Kecamatan Tompok Bulu, Kelurahan Cikoro. Olahraga rekreasi dijadikan latihan fisik ialah materi keenam. Olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu kegiatan olahraga rekreasi yaitu bersepeda dan lain-lain. Selanjutnya, pandangan manusia dalam olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi di mata manusia sangat baik karena memberi kesehatan, kesenangan, kuatnya energi otot tubuh manusia dalam berolahraga. Selanjutnya, tujuan olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Komponen yang berhubungan dengan kesehatan terdiri dari komposisi tubuh, kebugaran jantung paru, kelentukan dan tahan otot, dan kekuatan. Selanjutnya, apa kegunaan olahraga rekreasi? Kegunaan olahraga rekreasi sebagai pengisi waktu luang, pelepas lelah kebosanan dan kepenatan, sebagai kegiatan pengganti, pelengkap, sebagai pemenuhi fungsi sosial. Kekurangan olahraga rekreasi. Kekurangan nutrisi akan menyebabkan menurunnya penampilan dan dapat menjadi malnutrisi. Selanjutnya ialah kelebihan olahraga rekreasi. Kelebihan nutrisi dapat untuk mempermudah perhitungan kebutuhan energi. Maka menurut berat ringannya, olahraga dapat dikelompokkan menjadi 4. Olahraga rekreasi menurut Krauss adalah aktivitas atau pengalaman
yang diperoleh atau dilakukan dalam waktu senggang dan biasanya dilaksanakan di waktu senggang. Olahraga rekreasi menurut Mar Helen. Rekreasi bukan peristiwa gerakan tetapi peristiwa emosi dan melupakan aktivitas pada waktu senggang yang membuat orang menjadi senang untuk mengembalikan tenaga baik fisik maupun mental. Olahraga rekreasi menurut De Gracia. Rekreasi adalah aktivitas yang mengistirahatkan seseorang dari bekerja dan memberikan kepadanya suatu pemulihan serta perubahan saat bekerja kembali. Selanjutnya materinya adalah olahraga rekreasi yang menurut dari Kaplan. Rekreasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara ringan pada waktu luang secara sukarela sebagai akibat dari pemulihan kerja berat yang dilakukan. Selanjutnya, teknologi olahraga yang semakin canggih. Kehidupan yang semakin canggih di era modern ini, kedudukan olahraga semakin penting supaya manusia bisa menempatkan dirinya sebagai makhluk yang mulia, menggunakan teknologi untuk kemajuan kehidupan manusia, menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Menurut pandangan Miller dan Robinson dalam Rafik Kasidi, waktu luang dapat menjadi namun bisa juga membahayakan. Sebagai tantangannya, apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi, dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Pengertian olahraga. Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Materi selanjutnya pengertian rekreasi. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jadi olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah dan menyenangkan. Selanjutnya, lokasi yang dapat dijadikan objek pariwisata ialah pertama, atraksi atau yang mempunyai atraksi atau menentang. Kedua, fasilitas. Ketika kita berobjek untuk berpariwisata, maka kita harus melihat fasilitasnya. Apa fasilitas masih modern atau masih fasilitasnya seperti di zaman-zaman yang dulu. Dan infrastruktur. Infrastruktur ini kita melihat struktur-struktur apa program-program kita dalam berpariwisata. Selanjutnya transportasi. Transportasi ini adalah semacam kendaraan. Kita memilih kendaraan pariwisata yang modern, yang lebih canggih. Yang terakhir, keramaian. Ketika kita berpariwisata di tempat, maka kita melihat keramaian seperti di pantai. Sepertinya contoh di Pantai Bira, yaitu yang berada atau yang berletak di Kabupaten Bulukumba. Maka ketika kita berkunjung berpariwisata di Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba, maka kita melihat keramaiannya. Jika Pantai Bira ini ramai, maka kita bisa membuat hati kita senang dalam berpariwisata. Selanjutnya, rekreasi pariwisata atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap, atau rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Dua sifat pariwisata, yaitu pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan
yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat yang di luar tempat tinggalnya residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leusure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. Sumber daya pariwisata ialah sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya pariwisata minat khusus. Sumber daya alam yang menjadi atraksi wisata alam ialah yaitu keajaiban dan keindahan alam atau topografi. Kedua, keragaman flora. Ketiga, keragaman fauna. Keempat, kehidupan satwa liar. Kelima, vegetasi alam. Keenam, ekosistem yang belum terjemah manusia. Ketujuh, rekreasi perairan, danau, sungai, air terjun, pantai. Dan kedelapan, lintas alam atau trekking atau rafting dan lain-lain. Kesembilan, objek menganalitik. Ke-10, suhu dan kelembapan yang nyaman. Dan yang terakhir yaitu 11, curah hujan yang normal dan lain sebagainya. Dampak negatif pariwisata. Wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tidakkah menguntungkan seperti penyakit, konflik, dan lainnya sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian. Sosial budaya pariwisata dalam peningkatan populasi. Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagian dari penduduk lokal memutuskan untuk mengganti. Selanjutnya, hubungan antara olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya, bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dengan cara yang menarik seperti futsal, basket, bulu tangkis, voli, tenis meja, peralayan, arum jeram, air soft gun, bela diri, gasing, bakiak, trekking atau rafting, dan lain-lain. Peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Kesimpulan olahraga dan rekreasi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pariwisata, dan sumber daya pariwisata minat khusus. Ya Alhamdulillah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, yang tak berkenan kita dengar, maka mohon dimaafkan.
karena diri saya pribadi hanya manusia biasa. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirahu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.